Selamat datang di The Filter Kretek. Kita akan membahas buku agar pintar, berwawasan, cerdas, dan berilmu. Tapi sebelum itu, subscribe, like, and comment. Mari kita menyelami dunia. Dalam lorong-lorong sunyi filsafat timur yang diterangi oleh cahaya pengetahuan dan nyala intuisi, Suhrawardi, sang Syekh Al-Ishraq, mengukir jalan pemikiran yang menghubungkan rasionalitas para filsuf Yunani dengan kedalaman mistik Islam. Karya awalnya Al-Talwihat atau The Intimations adalah pintu masuk menuju hikmah. Sebuah gerbang menuju dunia di mana kebenaran bukan sekadar disusun dalam silogisme, tetapi diresapi, dicerap, dan disaksikan dalam cahaya. Mari kita telusuri isi karya ini, seakan kita sedang duduk di hadapan sang penulis, mendengar langsung suara batinnya yang memanggil kita menempuh jalan filsafat dan penyaksian. Dalam bagian pembuka Al-Talwihat, Suhrawardi menyusun fondasi intelektual dan spiritual untuk sebuah jalan menuju pengetahuan hakiki. Ia memulai bukan dengan premis logika formal, melainkan dengan sebuah sapaan filosofis bahwa kebenaran sejati tidak dapat dijangkau oleh indera semata ataupun oleh rasio yang belum dimurnikan. Bagian ini merupakan panggilan kepada jiwa pencari. Bukan hanya mereka yang ingin tahu, tetapi mereka yang ingin menjadi tahu. Menurut Suhrawardi, jalan menuju pengetahuan adalah jalan cahaya, nur. Namun cahaya di sini bukanlah cahaya fisik, melainkan cahaya batin yang menerangi kegelapan jiwa dan menggugurkan tirai-tirai kebodohan. Dalam gaya Ishraq, filsafat iluminasi, ia menekankan bahwa pengetahuan bukanlah akumulasi data atau informasi, melainkan penyingkapan, sebuah bentuk wahyu batiniah yang muncul dari penyucian diri dan kontemplasi yang mendalam. Ia mengkritik pendekatan rasionalistis murni yang mengandalkan deduksi semata tanpa intuisi. Bagi Suhrawardi, logika memang penting, tetapi ia hanyalah alat, bukan tujuan. Logika ibarat tongkat bagi orang buta. Ia membimbing, tetapi tidak memberi penglihatan. Yang memberi penglihatan adalah cahaya intuisi yang datang dari kedekatan dengan yang maha cahaya. Suhrawardi membagi pencari ilmu ke dalam beberapa tingkatan. Yang pertama adalah Al-Mubtadi. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Pemula yang haus akan kebenaran tetapi belum memahami arah pencarian. Lalu ada Al-Muta'allim, murid yang mulai memahami bahwa jalan ini membutuhkan disiplin spiritual. Setelahnya adalah Al-Arif, sang mengenal yang telah mencicipi cahaya pengetahuan dan hidup dalam kesadaran ilahi. Jalan ini bukan tanpa bahaya. Suhrawardi mengingatkan akan jebakan ego, godaan dunia, dan kegelapan hawa nafsu yang dapat mengaburkan cahaya. Maka bagi siapapun yang ingin berjalan, ia harus bersih dari sifat-sifat tercela, kesombongan intelektual, kerakusan terhadap dunia, dan kecintaan terhadap popularitas. Semua itu adalah kabut yang menghalangi cahaya untuk menembus kalbu. Lebih lanjut, Suhrawardi memperkenalkan konsep mukasyafah, penyingkapan batin. Ini adalah keadaan di mana jiwa yang bersih dapat menerima pancaran cahaya pengetahuan secara langsung tanpa perantara melampaui kata dan konsep. Inilah puncak pengetahuan yang dicita-citakan. Bukan sekadar tahu bahwa Tuhan ada, tetapi menyaksikan kehadirannya dalam kedalaman jiwa. Pengetahuan, menurut Suhrawardi, bukan produk dari luar, tetapi sebuah daya yang dibangkitkan dari dalam. Maka, pencarian sejati bukanlah pergi jauh ke negeri asing, melainkan kembali ke dalam diri. Barang siapa mengenal dirinya, demikian seakan ia menyuarakan sabda Nabi, maka ia mengenal Tuhannya. Bagian ini berakhir bukan dengan kesimpulan, melainkan dengan pintu yang dibuka.
sebuah undangan untuk masuk lebih dalam, untuk mengosongkan diri dari kesesatan ego dan menyiapkan jiwa bagi cahaya-cahaya hikmah yang akan dijelaskan pada bagian-bagian selanjutnya. Dalam bagian kedua dari Al-Talwihat, Suhrawardi menyelami kedalaman konsep metafisika yang paling mendasar, wujud, eksistensi, dan ketidakwujudan Adam. Ia tidak sekadar mengajukan definisi filosofis, melainkan memperlakukan wujud sebagai pengalaman batin, sebuah cahaya yang menyadarkan jiwa akan realitas dirinya. Suhrawardi memandang bahwa wujud tidaklah identik dengan keberadaan fisik semata, melainkan merupakan pancaran dari cahaya ilahi yang menerangi segala bentuk dan makna. Menurut Suhrawardi, segala sesuatu yang ada, dari bintang di langit hingga bisikan batin manusia, memperoleh keberadaannya dari satu sumber utama, cahaya. Cahaya yaitu Nur al-Anwar. Inilah entitas tertinggi yang menjadi asal segala keberadaan. Setiap makhluk di dunia ini adalah refleksi bertingkat dari cahaya itu. Semakin jauh dari sumbernya, semakin redup pula eksistensinya. Maka, wujud adalah intensitas cahaya, sedangkan ketidakwujudan adalah kegelapan mutlak yang tidak memiliki bagian dari cahaya tersebut. Wujud bukan sesuatu yang bisa didefinisikan dengan cara Aristotelian, karena definisi mengandaikan genus dan diferensia, sedangkan wujud adalah dasar segala definisi. Ia tidak dapat dicerap dengan panca indera atau sekadar ditangkap oleh nalar logis. Suhrawardi dengan pendekatan iluminatifnya menyeru pembaca untuk mengalaminya secara langsung melalui penyucian jiwa, kontemplasi, dan intuisi batiniah yang tercerahkan. Ketidakwujudan dalam pandangan Suhrawardi bukanlah sesuatu yang memiliki realitas tersendiri, melainkan ketiadaan relasional. Ia bukan entitas, melainkan absennya cahaya, ketiadaan hubungan dengan sumber keberadaan. Oleh karena itu, ketidakwujudan bukanlah sesuatu yang bisa diselidiki karena ia tidak memiliki hakikat, tidak memiliki makna, kecuali sebagai negasi terhadap cahaya. Disinilah filsafat iluminasi mengambil jarak dari filsafat rasionalistik murni. Wujud adalah sesuatu yang harus dilihat dengan mata hati, bukan melalui silogisme, tetapi melalui pengalaman mistik dan penyaksian batin. Cahaya menjadi metafora utama yang menggantikan konsep ada dan substansi dalam metafisika klasik. Cahaya itu mengalir dari Tuhan menuju seluruh kosmos dalam tingkatan hierarkis, dan jiwa manusia memiliki potensi untuk kembali menuju sumber cahaya itu dengan membersihkan dirinya dari kegelapan dan ketidaktahuan. Dengan demikian, dalam bagian ini Suhrawardi menuntun kita untuk memahami bahwa wujud bukan sekadar status ontologis, melainkan pengalaman spiritual. Ia menolak pembatasan rasional semata dalam memahami eksistensi. Sebaliknya, ia membuka cakrawala baru di mana filsafat dan spiritualitas bertemu, menyinari jalan menuju pengetahuan melalui kehadiran cahaya yang tak pernah padam. Inilah perbedaan mendasar antara filsafat iluminasi dan filsafat skolastik. Yang satu mencari hakikat melalui cahaya batin, yang lain melalui penalaran diskursif. Bagian ini mengajak kita merenungi kembali, apakah kita sungguh ada? Jika tidak, tersambung dengan cahaya yang satu itu. Apakah makna eksistensi jika bukan untuk mengenali sumbernya dan kembali kepadanya? Dalam bagian ini, Suhrawardi menyelami kedalaman jiwa, nafs manusia, dan membuka cakrawala baru tentang bagaimana jiwa memiliki potensi kenabian. Ia tidak memandang kenabian sebagai monopoli wahyu yang hanya datang dari langit kepada individu tertentu, melainkan sebagai potensi laten dalam struktur jiwa manusia yang mampu menyentuh wilayah-wilayah iluminatif.
Jiwa, menurut Suhrawardi, adalah entitas cahaya yang berasal dari dunia cahaya tinggi, alam al-anwar, dan keberadaannya dalam tubuh hanyalah persinggahan sementara. Dalam tubuh jasmani, jiwa seperti burung dalam sangkar, mendamba pelepasan untuk kembali pada asalnya yang bercahaya. Proses pembersihan diri, latihan spiritual, dan kontemplasi mendalam adalah cara untuk membebaskan jiwa dari kekotoran material. Kenabian dalam kerangka ini adalah puncak realisasi jiwa akan sumber asalnya. Nabi adalah jiwa yang telah terbuka sepenuhnya kepada cahaya tertinggi sehingga ia menjadi cermin sempurna dari realitas ilahi. Pengetahuan kenabian bukan datang melalui deduksi, melainkan melalui iluminasi langsung, isyraq, di mana hakikat-hakikat kebenaran hadir tanpa perantara simbol atau bahasa. Suhrawardi juga menekankan peran imajinasi, khayal, dalam jiwa manusia. Imajinasi bukan sekadar khayalan, tetapi adalah jembatan antara dunia indrawi dan dunia cahaya. Dalam tidur, mimpi, dan pengalaman spiritual, jiwa mampu berkelana ke alam cahaya melalui kekuatan imajinatifnya. Maka wahyu kenabian tidak hanya bisa dialami oleh para nabi, tetapi dalam derajat tertentu bisa didekati oleh para arif, mereka yang menapaki jalan iluminasi. Penting untuk dicatat bahwa dalam pemikiran Suhrawardi, jiwa manusia yang murni dapat menjadi refleksi dari hikmah ilahi, dan dengan demikian ia menjadi tempat pantulan dari pengetahuan tertinggi. Ini bukan sekadar pencapaian intelektual, tetapi transfigurasi eksistensial. Dengan demikian, dalam bagian ini, Suhrawardi memperlihatkan bahwa jiwa bukan hanya wadah pengetahuan, tetapi juga pelaku kenabian. Dalam terang filsafat iluminasi, jiwa menemukan dirinya sebagai entitas suci yang ditakdirkan untuk kembali kepada sumber cahaya yang abadi. Dalam pandangan Suhrawardi, segala sesuatu yang ada, dari yang tertinggi hingga yang paling rendah, adalah manifestasi dari cahaya. Ia menyebutnya nur, cahaya yang bukan hanya simbol spiritual, tetapi hakikat metafisis dari seluruh keberadaan. Dalam tatanan ontologis ini, tidak ada yang berada di luar hierarki cahaya. Bahkan ketiadaan pun tidak sepenuhnya gelap, sebab ia didefinisikan oleh absennya cahaya, bukan oleh ketiadaan mutlak. Cahaya bagi Suhrawardi bukanlah benda fisik, ia adalah substansi hakiki dari realitas itu sendiri. Setiap entitas, apakah ruhani atau jasmani, memiliki kedudukannya dalam tangga cahaya. Di puncaknya adalah cahaya-cahaya Nur al-Anwar, sumber dari segala cahaya, entitas yang murni dan tidak bergantung, asal mula dari segala eksistensi. Di bawahnya, bertingkat secara teratur, adalah cahaya-cahaya bergantung, Al-Anwar Al-Qahira, intelek-intelek suci, ruh-ruh malaikat, hingga akhirnya cahaya yang terikat pada materi. Hierarki ini tidak bersifat mekanistik, melainkan memancarkan keteraturan spiritual yang mendalam. Setiap cahaya mengenal dirinya sendiri, dan melalui pengenalan itu, ia mengenal yang di atasnya. Seperti cermin yang menangkap cahaya dari sumbernya, setiap tingkat keberadaan memantulkan pancaran eksistensi dari yang lebih tinggi. Ini adalah tatanan pengetahuan dan cinta. Ma'rifah dan mahabbah terjalin dalam susunan wujud. Namun dalam dunia bawah, dunia materi, cahaya mulai tertutupi. Materi bagi Suhrawardi adalah tingkat paling rendah dari realitas, tempat di mana cahaya menjadi samar, tertutupi oleh kegelapan yang bukan hakiki, tetapi akibat dari jarak eksistensial dari sumber cahaya. Jiwa manusia yang tersesat dalam belenggu tubuh dan keinginan, ibarat pelita yang nyalanya terbungkam oleh asap, tapi sekaligus
dalam dirinya tersimpan potensi untuk kembali menyatu dengan pancaran cahaya murni. Disinilah muncul makna pencarian dalam filsafat iluminasi. Jalan menuju realitas sejati bukanlah melalui akumulasi data, melainkan melalui penyucian batin dan peningkatan intuisi. Orang yang tercerahkan, Al-Arif Al-Munawwar, adalah ia yang telah membebaskan dirinya dari bayang-bayang dunia, hingga ia kembali menyatu dengan asalnya, menjadi bagian dari cahaya yang tidak padam. Dalam struktur kosmis ini, Suhraward menciptakan kosmologi spiritual. Alam bukanlah sekadar ruang benda, tapi medan transenden tempat jiwa-jiwa bergerak dari keterasingan menuju keintiman, dari materi menuju cahaya, dari penjara menuju pembebasan. Cahaya dalam filsafatnya adalah narasi keabadian, sebuah perjalanan vertikal dari kegelapan ke terang. Dan di tiap titik tangga kosmis, kita diajak untuk menyadari bahwa keberadaan bukanlah tujuan akhir, melainkan jembatan menuju kehadiran yang cahaya. Suhraward dalam Al-Talwihat mengungkapkan pandangan yang sangat mendalam mengenai hubungan antara cinta dan pengetahuan. Bagi Suhraward, cinta adalah kekuatan yang melampaui batasan-batasan logika dan rasio. Cinta adalah esensi dari setiap pencarian jiwa, dan dalam pencarian ini, ia menjadi pemandu utama bagi perjalanan spiritual menuju pengetahuan tertinggi. Cinta dalam tafsiran Suhraward adalah cahaya yang mendorong jiwa untuk bergerak dari dunia fisik yang terbatas menuju pencapaian kebijaksanaan yang tak terbatas. Dalam sistem filsafat Suhraward, cinta adalah kekuatan transenden yang menghubungkan jiwa dengan Yang Maha Cahaya. Ia menggambarkan cinta sebagai suatu energi spiritual yang terus-menerus menggerakkan jiwa untuk mendekati asal-usulnya. Cinta tidak hanya terbatas pada hubungan manusiawi, tetapi mencakup seluruh realitas kosmik yang didorong oleh daya tarik antara entitas-entitas yang lebih rendah dan lebih tinggi dalam tatanan cahaya. Cinta ilahi dalam konteks ini adalah daya yang menyatukan jiwa manusia dengan Allah, yang menjadi sumber dari segala cahaya dan pengetahuan. Namun, Suhraward juga menekankan bahwa cinta ini tidak bisa dipisahkan dari pengetahuan. Pengetahuan yang sejati bagi Suhraward bukanlah pengetahuan rasional yang sempit, melainkan pengetahuan iluminatif, pengetahuan yang datang dari cahaya batin. Cinta dalam pandangan ini adalah pintu gerbang menuju pengetahuan yang lebih dalam dan lebih transenden. Tanpa cinta, pengetahuan akan tetap berada dalam batasan dunia material, terjebak dalam kebodohan yang lebih dalam. Pengetahuan iluminatif adalah pengetahuan yang tidak terjangkau oleh akal semata. Ini adalah pengetahuan yang hanya bisa dicapai melalui intuisi batin, sebuah wawasan yang datang dari dalam diri, yang melampaui logika dan bahasa. Dalam konteks ini, pengetahuan bukan hanya sekadar informasi yang didapat melalui proses belajar atau pengamatan eksternal, melainkan pencerahan batin yang menuntun jiwa kepada kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Suhraward berbicara tentang keterikatan jiwa dengan cahaya ilahi. Cinta sebagai cahaya batin memandu jiwa untuk mengatasi kegelapan yang meliputi dunia fisik. Ketika jiwa membuka dirinya untuk cinta ilahi, ia mulai melihat dunia